Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Jenar Moksa. Wow, kisah-kisah dari Jenar itu selalu dalam banget ya teman-teman ya. Dan pada kisah malam hari ini, saya akan membawakan kisah tentang pesugihan di Gunung Kawi. Waduh, ini jadi kalau bicara tentang pesugihan di Gunung Kawi teman-teman ya, itu sangat erat hubungannya dengan pohon Dewan Daru. Waduh, ini teman-teman udah tahu belum nih pohon Dewan Daru? Pohon Dewan Daru itu tuh ya daunnya biasa ya, kecil-kecil. Nah, buahnya itu merah-merah teman-teman. Dan ini adalah salah satu pohon yang dikeramatkan, yang mana di bawah pohon yang terletak di area makam keramat di Gunung Kawi ini sering dijadikan tempat ritual nih bagi orang-orang yang datang. Dan konon katanya nih teman-teman ya, apabila orang yang melakukan tapa atau ritual di bawah pohon Dewan Daru satu malam suntuk itu, dan apabila ada dahan ataupun daun, terutama daun ya teman-teman ya, ataupun buah yang jatuh, maka konon katanya akan memiliki kekayaan yang tidak habis dimakan 7 turunan. Waduh, tapi nggak boleh teman-teman ya, walaupun gimana pun nggak boleh, karena pasti akan ada sesuatu yang dibayar dari itu semua. Nah, keunikan dari kisah Jenar Moksa kali ini, mungkin teman-teman udah banyak lah ya mendengar cerita tentang pesugihan Gunung Kawi. Tapi di sini ada keunikannya. Di sini adalah pesugihan putih. Maksudnya apa sih pesugihan putih? Emang ada apa pesugihan putih, pesugihan hitam? Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam cerita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim yuk, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Tokoh material Damar Jaya, pesugihan putih Gunung Kawi. Sore merambat turun di desa Rantau Pulung ketika suara klakson motor kebun memecah kesunyian, lalu berhenti di pelataran rumah panggung yang masih menyisakan jejak masa jaya meski penghuninya tak lagi hidup dalam kejayaan itu. Rumah tersebut milik Damar dan istrinya, Halimah, biasa dipanggil Imah, yang telah 6 tahun menikah tanpa dikaruniai anak. Dulu, Damar adalah kontraktor alat berat di perusahaan tambang yang ada di Kalimantan. Gajinya besar, hidupnya berkecukupan soal materi. Namun, 2 tahun lalu, ia memilih mundur. Alasannya klise, ingin hidup tenang, lebih dekat dengan istri, dan menikmati hidup religius. Imah pun ikut melepas dunianya. Pekerjaan mapan di bank swasta, kehidupan kota, dan segala kemewahan yang dulu mereka nikmati. Mereka yakin sudah berhitung matang, tabungan, kebun kakao, durian, semua cukup untuk jangka panjang dan hidup jauh lebih layak, bahkan terasa berlebih. Tapi pada kenyataannya, hidup tak pernah berjalan seperti hitungan. Damar kembali menekan klakson. Pintu rumah bagian depan memang terbuka, tapi Imah tak jua muncul. Akhirnya, Damar turun dari motor dengan susah payah. Di boncengan belakang, ada karung kakao basah hasil panen yang ditunggu selama berminggu-minggu. Jika biasanya Imah akan antusias turun membantu seperti sebelumnya, tapi kali ini tidak. Karena tidak kunjung muncul, Damar mengangkat karung kakao ke bawah kolong rumah, lalu kembali mengambil pisang. Nafasnya terengah, wajahnya memerah, lalu mengambil rantang kosong di stang. Ya Allah, apa
Apalagi itu, gumam Damar ketika dari arah dapur terdengar suara yang tak asing, bunyi hentakan panci dan piring beradu jatuh terlempar, jelas karena disengaja. Damar membawa langkahnya setengah berlari, berjalan ke sisi rumah. Begitu tiba di area dapur belakang, ia segera menaiki tangga pelan dan dugaannya benar. Astagfirullahaladzim. Ia duduk lemas di ambang pintu, meletakkan rantang, wajah lelahnya menatap kecewa. Panci aluminium berserakan di lantai. Di hadapannya, Imah berdiri dengan mata menyala, tatapannya tak lagi menyimpan kelembutan. Banyak-banyak istighfar, Imah, ucap Damar, wajahnya mendongak, tetap berusaha sabar meski dadanya terasa sesak. Sekuat apapun mencoba kembali bersabar, emosinya pun mulai tersulut. Imah bukan lagi perempuan yang dulu. Tekanan hidup mengikis kesabarannya sedikit demi sedikit, mengubah sikapnya menjadi jauh lebih temperamen. Dia berbalik badan dengan kasar, lalu kedua tangannya sigap mengambil satu-satunya panci yang masih tergantung tanpa menoleh. Ia melemparkannya ke belakang. Panci itu melayang ke arah Damar yang refleks menghindar. Astagfirullah. Bukannya tenang, Imah justru berkacak pinggang sambil berteriak-teriak. Sudah tidak terhitung lagi aku istighfar, Mas. Aku sujud tiap hari, Mas. Kita cuma berdua, tapi hidup selalu kekurangan. Apa doaku gak pernah didengar Allah? Kalimat Imah pecah, berantakan seperti hatinya. Matanya merah, nafasnya memburu. Ia benar-benar berada dalam titik terendah. Bagaimana tidak? Sejak memutuskan tak lagi bekerja jadi orang kantoran, keluarga besar menjauh. Undangan pesta semakin jarang. Itu bermula karena alasannya selalu sama, tidak ada biaya. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang sekedar memberi kabar. Mereka sudah tahu pastilah ujung-ujungnya tidak datang. Beban itulah yang menumpuk. Imah akhirnya jatuh berlutut, kedua belah tangannya bertumpu di paha. Ia berbicara sambil terisak-isak. Keponakanku di Makassar mau menikah. Aku seharusnya ada di sana. Aku seharusnya masih punya harga diri. Ya, sudah menjadi kebiasaan di keluarga Imah. Jika ada keluarga yang punya hajatan, baik hanya di sekitaran Kalimantan, mereka yang ada di luar pulau atau kota akan datang jauh-jauh hari sebelumnya dan akan lama di sana. Damar terdiam. Dia paham benar. Pergi ke Makassar butuh jutaan. Sementara beras 50 kilo sudah habis, uang belanja nol. Kemarin pun Imah terpaksa meminjam pada ibunya hanya demi paket skincare yang datang tepat waktu, seolah mengejek kemiskinan mereka. Dengan tangis yang semakin meninggi, Imah kembali mengeluarkan semua sesak yang ada di dadanya. Bumbu dapur habis. Itu tadi beras tinggal segenggam aku masak. Uang pinjaman 500.000 harus dikembalikan 2 hari lagi. Masih di ambang pintu, Damar menjambak rambut. Ia hanya bisa duduk terdiam. Harga dirinya sebagai seorang laki-laki seperti dikuliti habis-habisan. Meski sangat emosi, tapi berusaha menahan. Imah memang tidak salah atas kemauannya, cuma saja keadaanlah yang tidak mendukung. Damar melepas sepatu boots berlumpur, menaruhnya di sisi pintu. Seperti biasa, ia mencairkan situasi dengan mengumpulkan panci dan piring. Ia rela mengalah demi banyak hal, hanya tak mau ribut panjang. Sementara Imah langsung berdiri, langkahnya cepat menuju kamar dan brak, membanting pintu kuat-kuat. Bertepatan dengan itu, azan maghrib mengalun dari musola ujung desa. Dengan lekas, Damar mandi, lalu masuk ke kamar untuk sholat. Pada salam terakhirnya, ia menatap Imah yang membelakanginya di ranjang. Layar ponsel menyala di tangannya. Damar mendekati dengan hati-hati. Ia duduk di tepi ranjang. Tangannya menyentuh kaki istrinya.
seperti biasa selalu mengalah dan berusaha mencairkan situasi. Imah, tapi Imah menepisnya. Suaranya menghajar seperti cambuk. Jangan pegang-pegang. Aku gak mau ribut, Imah. Cuma mau kasih tahu. Sholat dulu ya, biar kepalamu dingin, ucap Damar. Lah, yang ada masalah makin numpuk, dengus Imah, lalu mematikan ponsel dan menarik selimut menutupi tubuh. Hening panjang menjeda. Kamu sudah masak? Ayo, kita makan bareng ya, tanya Damar mengalihkan pembicaraan. Dengan kasar, Imam menyingkirkan selimut. Dia bangkit, wajahnya mendekat, rambutnya acak-acakan, matanya melotot, nafasnya memburu. Makan apa? Masak apa? Damar langsung memalingkan wajah. Sesungguhnya jawaban barusan sudah diketahuinya. Dia berbalik meninggalkan kamar. Dadanya sesak, langkahnya berat menuju dapur. Ya, perubahan Imah sebenarnya sudah terasa sejak beberapa bulan terakhir. Namun semuanya mencapai puncak sejak kabar dari Makassar datang akan ada pesta besar dan semua keluarga diminta untuk hadir. Malam itu ranjang berderit pelan, bukan karena gairah, melainkan karena dua punggung yang lama saling membelakangi lalu akhirnya berhadapan. Aku malu, Mas. Aku malu kalau gak bisa ikut lagi, kata Imah seminggu yang lalu, memecah dingin yang menggantung di antara mereka. Mau bagaimana lagi, Imah? Panen nanti buat bayar cicilan motor. Motor itu kan kamu juga yang minta, jawab Damar. Ya, waktu itu Imam minta dibelikan motor baru. Alasannya supaya kalau pergi pengajian motornya tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya. Sebagai seorang suami, Damar menuruti keinginan istrinya, meski keputusan itu justru semakin memperkeruh keadaan. Damar tidak pernah membayangkan jika keputusannya meninggalkan gaji besar justru akan berujung seperti ini. Tabungan ratusan juta yang dulu terasa tidak akan habis jika hanya untuk berdua, kini tinggal kenangan. Sementara kebun yang katanya bisa sebagai penopang ekonomi hidup di desa justru jarang berbuah. Sekalinya panen, hasilnya tidak pernah cukup, begitu-begitu saja seterusnya. Seperti saat ini, harga kakao memang naik, tapi kebutuhan juga tidak pernah mau menunggu. Sementara waktu berjalan begitu cepat, tapi penderitaan tidak pernah berlalu. Terlebih Imah yang masih membawa kebiasaan lama, pergi ke acara keluarga, keluar kota, dari acara keluarga satu ke keluarga yang lainnya, seolah penghasilan mereka masih seperti dulu. Damar tersenyum getir, mengingat perubahan yang tak pernah terlintas di kepalanya. Dia berdiri di depan rice cooker dengan piring kosong di tangan. Sekilas pandangannya mengedar ke arah karung beras di sudut dapur yang tergeletak ringkih. Dalam diam, kepalanya menghitung. 50 kilo seharusnya cukup lebih dari sebulan, tapi nyatanya tidak. Tapi Damar tidak pernah bertanya, apalagi menuduh. Dengan gerakan lambat, Damar membuka rice cooker. Ya, benar kata Imah, hanya ada 2 genggam nasi. Dia mengambil 1 centong, sisanya dibiarkan agar nanti kalau istrinya bangun lapar masih ada. Itulah yang ada di pikirannya. Di meja makan, tudung saji tertutup rapi. Damar duduk, menuang air ke gelas terlebih dulu dengan tangan sedikit gemetar karena perutnya melilit. Tapi begitu tutup saji dibuka, dadanya seketika mengeras, wajahnya kembali seperti tertampar. Harga dirinya sebagai laki-laki direndahkan. Astagfirullahaladzim. Tidak ada lauk, hanya sebungkus kecil garam di atas piring. Dia tahu itu adalah sebuah kesengajaan. Ya, Imah sengaja melakukannya. Rang Damar mengeras, kembali harga dirinya dikuliti. Dia menyuap nasi hangat itu perlahan.
Setiap suapan terasa seperti penghinaan. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke hidup yang dulu ia tinggalkan. Begitu selesai makan, Damar tidak lantas langsung ke kamar. Ia duduk di ruang depan, menghisap rokok dalam-dalam. Waktu berjalan lambat. Hingga azan Isya berkumandang, ia bergegas menunaikan kewajiban lalu beristirahat. Malam kembali sunyi. Di atas ranjang, tidak ada lagi obrolan. Bahkan sekedar menyentuh pun kini terasa menakutkan bagi Damar. Begitu pagi datang bersama keributan, masalahnya sama. Beras habis, uang tak ada. Masih dengan daster semalam, rambut diikat asal. Di dapur, Imam membanting piring satu persatu. Suaranya yang dulu seperti tidak bisa berteriak, sekarang menggema hingga ke halaman tempat Damar sedang menjemur kakao yang seharusnya difermentasi terlebih dulu supaya keringnya jauh lebih cepat. Tapi Damar tidak punya waktu karena butuh uang cepat. Di bawah panas terik, Damar menoleh. Bersamaan dengan itu, beberapa tetangga ibu-ibu melintas. Seperti biasa, pastilah akan menjadi bahan gunjingan setibanya di warung nanti. Benar, tidak sampai 10 menit kemudian, dari arah berlawanan, Ibu Jana, tetangga sudut rumah, datang berhenti di bibir jalan. Perempuan 45 tahunan itu bertanya, nadanya pura-pura polos. Ribut-ribut apa itu, Mas? Damar sudah menyadari, ia pura-pura tidak tahu kehadirannya. Akhirnya menoleh, ia tersenyum tipis. Mungkin lagi datang bulan. Biasalah perempuan, ibu tahu sendirilah, pasti sensitif. Tapi Ibu Jana tidak pergi. Ia justru mendekat dengan nada sok tahu yang menebak. Pasti gara-gara gak bisa ikut pesta lagi kan? Makanya banting-banting begitu. Damar tidak menjawab, pura-pura sibuk menggaruk biji kakao. Tidak selang berapa lama, dia tersenyum pahit melihat perempuan berkulit putih berwajah subur itu akhirnya pergi begitu saja. Sementara itu di dalam rumah, suara pecahan semakin menjadi. Ya Allah, sudah seperti orang kesurupan saja. Makin lama sudah makin seperti iblis saja istriku. Geram Damar pada akhirnya sudah tidak bisa mentolerir, kesabarannya habis juga. Damar menghentikan aktivitasnya. Emosinya tarik ulur. Kedua belah tangannya mengepal. Dia membawa langkahnya cepat naik ke tangga rumah belakang. Dalam sekejap, tubuhnya yang tinggi dan kekar itu berdiri tepat di ambang pintu, tepat di saat Iman dak melempar mangkok. Sini, aku bantu pecahkan, bentak Damar. Untuk kali kesekian pada akhirnya suaranya meninggi juga. Ima terkejut, mangkuk di tangannya direbut paksa. Damar mendekat, selangkah, dua langkah, nafasnya memburu, urat di pelipisnya menonjol untuk kali pertama. Bicara dengan suara mengancam. Tapi di kepalamu, mau? Saking ketakutan, Ima memalingkan wajah. Menit berikutnya ia jatuh terduduk. Seperti biasa, selalu menjadi yang tersakiti. Ia menutup wajahnya dengan kedua belah tangan, menangis sejadi-jadinya. Jika sudah begitu, Damar merasa bersalah. Ia ikut berlutut memberitahukan alasan kemarahannya. Kamu itu gak tahu malu. Satu kampung mendengar Ima. Mereka tahu semua kebiasaanmu ini. Damar menyentuh baunya. Sebelah tangan kekarnya membelai rambut indah itu. Ima menatapnya dengan mata basah. Alih-alih melunak, justru suaranya menggema. Aku gak peduli. Hidup kita sudah hancur. Anak tak punya, uang tak ada. Aku gak kuat, Mas. Damar berdiri dengan kasar. Mangkuk yang masih ada di tangannya terlepas begitu saja, pecah, menyatu dengan serpian yang kemarin. Lalu memilih pergi. Ia duduk di bawah rumah, menghisap rokok tanpa benar-benar menikmati. Matahari siang menyengat sesuai yang diharapkan. 4 hari kemudian, di halaman, kakao yang dijemur telah kering sempurna. Damar menghitung karung-karung di depannya.
masing-masing sekitar 40 kiloan. Harga terakhir yang ia dengar 100.000 per kilo. Jumlah yang fantastis untuk keadaannya yang sekarang ini. Dadanya bergetar. Bukan senang sepenuhnya, bukan pula lega, sebab paham betul uang di rumahnya tidak pernah benar-benar membawa tenang. Ia menyeret karung ke bak pick up pinjaman tetangga untuk menjual langsung ke kota. Sore menjelang, ketika Damar pulang membawa uang tunai, Imah masih di kamar, pintunya setengah terbuka. Damar tidak masuk. Ia menyimpan plastik uang di laci ruang depan, mengunci, tapi tidak membawa serta kuncinya. Ia mencuci tangan di dapur. Di dalam kepalanya, rencana sudah tersusun. Cicilan motor akan dilunasi, sisanya untuk makan beberapa bulan ke depan. Begitu selesai, ia kembali duduk di bangku ruang utama, mencoba untuk menenangkan diri. 3 jam kemudian, Imah keluar dari kamar, sudah dengan pakaian yang rapi. Rambutnya yang lurus dikuncir, wajahnya segar, bibirnya dipoles lipstik tipis. Ia langsung menuju laci, membukanya dan mengangkat plastik hitam itu. Damar tetap duduk. Ia tahu percakapan ini tidak bisa dihindari. "Mas, ini uang kakao?" tanya Imah tanpa basa-basi. Damar mengangguk pasrah. Wajah Imah mulai berubah masam. Buru-buru membuka simpul plastik. Wajahnya melongok, lalu berpindah pada Damar. "Kok banyak? Kamu bilang cuma cukup buat cicilan motor." Damar berdiri dan mendekat, bicara tanpa memberi jeda. "Aku belum sempat menjelaskan. Hasil kali ini memang lumayan, karena memang harga kakao sedang naik. Tapi rencananya buat bayar motor, ngasih lunas, sekalian menutup hutang ke ibu. Sisanya buat makan, biar kita nggak kepepet lagi. Setidaknya untuk beberapa minggu sebelum panen lagi." Imah tersenyum tipis. "Kalau gitu cukup dong buat aku pergi ke Makassar." Damar terdiam. Ia kembali duduk. Imah mendekat selangkah, matanya mulai tajam, suaranya berubah ketus. "Aku tanya baik-baik, cukup kan?" "Cukup," jawab Damar. Akhirnya wajahnya mendoang. "Tapi kita lagi jatuh, Imah. Masa kamu masih mikirin pesta? Kok nggak ada sadar-sadarnya kamu sih?" "Ah, jangan bilang begitu. Aku itu malu, Mas. Dari dulu kita selalu datang. Tapi mana, sekarang enggak. Kalau tidak berdua setidaknya aku muncul. Semua itu gara-gara kamu resign, ajak pindah ke desa." Ya, jika dulu hal yang membahagiakan bagi Imah adalah pergi ke pesta keluarga bersama pasangan, sebab itu selain bertujuan kumpul keluarga, juga sekaligus ajang pamer. Damar menahan nafas. Kedua belah tangannya mengepal, tapi selalu saja berusaha menahan emosi. "Yang menyarankan aku ke sini itu adalah orang tuamu." Ya, Damar sengaja membawa ingatan Imah ke masa itu. Kata bapak mertuanya, tinggal di desa dan membeli kebun akan menjamin kehidupan mereka secara finansial tanpa perlu terpisah jarak. Tapi Imah tidak mau menjadikan itu bahan perdebatan. Ia segera memotong cepat. "Sudah, aku capek diam. Aku capek ngalah. Aku cuma mau sekali ini aja hidup enak, Mas. Dandan, pakai baju bagus, bukan jadi perempuan kampung bau asap." Kali ini Damar tidak mau mengalah begitu saja. "Imah, kita ini sedang jatuh. Kalau uang ini habis, lalu kita makan apa? Tidak ada siapa-siapa yang bantu kita, Imah." "Ah, itu urusan nanti," sambar Imah, dan kini tangisnya pecah. "Mas, aku itu cuma mau dihargai, Mas. Itu hak aku sebagai istri. Apa salah kalau aku pengen bahagia sebentar? Coba jawab, Mas. Apa aku salah? Aku capek. Aku lelah, Mas." Kalimat itu menghantam Damar telak. Dia ingin membentak, ingin berkata bahwa dirinya juga lelah, bahwa ia juga berdarah-darah mempertahankan rumah ini. Tapi tahu, melarang sekarang itu hanya akan membuat jarak mereka semakin jauh. Akhirnya Damar berdiri. Ia mengambil plastik uang dari tangan Imah, lalu menghitung perlahan, tenang, satu persatu, semuanya sampai habis.
lalu menghempaskan kantong kresek kosong. Ini semuanya, katanya lirih, berusaha agar emosinya tidak meledak. Ima menatap bingung. Ambil, pergi, beli tiket, datanglah ke pesta. Ke keluargamu, bersenang-senanglah. Dan jangan pulang kalau belum habis. Ima tercekat, benar-benar tidak menyangka, matanya membulat, menatap tanpa berkedip. Aku ikhlas, tapi jangan bawa harapan besar setelah itu. Hidup kita cuma bisa diselamatkan dengan bekerja, bukan pergi ke pesta yang lainnya. Tambah damar datar. Ima sudah tidak mencerna kata-kata barusan. Saking senangnya, tangannya gemetar memeluk uang itu, matanya berkaca-kaca. Makasih mas. Damar tidak menjawab. Ia balik duduk, menyalakan rokok hanya demi untuk mengurangi sedikit saja rasa kecewanya. Tidak lebih dari 1 jam, Ima muncul, bicara dengan nada tak mau tahu. Aku berangkat dulu. Damar hanya mengangguk saat punggung tangannya dicium. Begitu langkah Ima menuruni anak tangga, disusul suara motor mobil jemputan berhenti lalu pergi setelah bunyi derit panjang klakson terdengar. Damar tertawa kecil, getir, memandang dinding. Ada figura besar yang terpampang. Mereka berdua tersenyum saat acara adat pernikahan 2 suku berbeda akhirnya berlangsung. Tiba-tiba, kalimat mertuanya yang bernama Haji Baharudin tergiyak. Carilah uang banyak-banyak. Jangan buat anakku menderita. Sudah cukup dia meninggalkan kami demi kau. Ya, aturan dari orang tua Ima, Damar harus bisa membahagiakan anaknya tanpa mengajak bersusah-susah ikut bekerja misalnya. Damar menghembuskan nafas panjang, dadanya semakin sesak. Berjalan 2 kaki saja tidak jarang masih terseok-seok. Lantas bagaimana dengan aku yang hanya 1 kaki? Malam di desa Rantau Pulung turun tanpa permisi, tapi Damar masih duduk di tempat yang sama. Tidak terasa, rokok 1 bungkus sudah habis. Ia berdiri masuk ke kamar, meraih handphone yang tergeletak di meja rias. Ada ragu sejenak, menatap nomor kontak ibunya, Sukesi namanya, lalu menekan tombol hijau. Belum juga berkata apa-apa, suara Sukesi di ujung sana lebih dulu muncul. Assalamualaikum Damar, tumben kamu nelpon malam-malam. Damar tidak langsung menjawab. Ia duduk di tepi ranjang, hanya untuk mengeluarkan 1 kalimat saja. Rasanya begitu berat, seolah 1 kata itu memikul seluruh beban hidupnya. Akhirnya ia sanggup menguntai 1 kata itu. Yuh, Damar, kamu kenapa Mar? Tanya Sukesi setelah menunggu beberapa saat. Damar menarik nafas panjang, ingin berkata tidak apa-apa, tapi lidahnya menolak berdusta. Ibu, bisa kirim uang 2 juta aja bu. Besok-besok kalau sudah ada aku ganti. Mending. Bisa. Tapi kamu kenapa? Ibu itu ada sedikit tabungan. Ibu kirim sekarang ya. Jawab Sukesi cepat. Damar memejamkan mata, dadanya menghangat dan perih sekaligus. Ibunya tidak pernah bertanya panjang sebelum menolong. Padahal hidupnya sendiri pas-pasan dari warung kecil di depan rumah lawas di kota Malang, dan usianya yang tak lagi muda. Tidak sampai beberapa menit kemudian, notifikasi masuk, 2 juta rupiah diterima. Damar menggigit bibir, malu dan bersalah bercampur menjadi satu. Sudah masuk bu, terima kasih. Belum sempat ia menutup telepon, suara Sukesi mengeras. Kamu itu jangan cuma minta uang Mar. Ibu jadi gak tenang. Kamu sama Ima kenapa? Damar terdiam. Damar, panggil Sukesi lagi. Iya bu. Kamu berantem ya? Ima pergi bu, ke Makassar, pesta keluarga bu. Aku sudah melarang, tapi tetap dia berangkat bu. Nada suara Sukesi mulai panik. Terus 2 juta itu buat apa? Damar menggeleng walau tak terlihat. Buat beli tiket bu.
Tiket apa, Mar? Aku mau pulang, Bu. Hening panjang. Pulang? Iya, Bu. Aku mau nyekar ke makam Bapak. Alasan itu meluncur begitu saja, jujur dan mengada-ngada sekaligus. Damar, suara Sukesi melembut, penuh tekanan. Kamu harus ribut besar ya? Ada yang kamu tutupi dari ibu ya? Enggak, Bu. Bohong. Kata Sukesi pelan, tangis kecilnya mulai terdengar. Damar menunduk. Perasaan ibunya selalu tajam sejak dulu. Aku capek, Bu. Aku capek. Aku cuma pengen ketemu ibu. Aku cuma pengen istirahat sebentar, Bu. Kapan kamu berangkat, Mar? Besok beli tiket, Bu. Tiket kapal saja lebih murah. Baik. Ibu masak rawon kesukaan kamu, jawab Sukesi di sela tangis yang tak lagi bisa disembunyikan. Air mata Damar jatuh tanpa suara. Terima kasih, Bu. Telepon ditutup. Detik itu juga Damar rapuh, lalu bangkit membuka lemari, mengambil ransel yang mengingatkannya pada masa kejayaannya. Tapi sudah bukan waktunya untuk menyesali semuanya. Nasi telah menjadi bubur. Sekarang tujuannya hanya satu, pulang. Perjalanan laut terasa panjang. Begitu Damar tiba di Malang, Sukesi langsung memeluk tubuh anak lelakinya erat-erat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ya Allah, Damar, kamu kurus banget, nak. Lirik Sukesi, tangannya gemetar meraba punggung Damar seakan memastikan anak itu nyata. Damar tak mampu berkata-kata. Ia larut dalam dekapan hangat ibunya. Sementara di dapur, rawon sudah mendidih. Bau keluak memenuhi rumah, aroma yang sejak kecil menjadi favorit Damar. Mereka makan berhadapan-hadapan di ruang makan sederhana. Sepanjang itu, Damar berusaha untuk menghindari tatapan ibunya. Ada rasa bersalah dan macam-macam membuatnya tidak sanggup menatap tatapan teduh di depannya. Kamu sama Ima baik-baik aja kan? Tanya Sukesi akhirnya. Damar mengangguk cepat. Baik, Bu. Sukesi terdiam. Ia tahu, tapi memilih tidak memaksa meski sebenarnya sangat ingin mendengar. Keesokan paginya, sesuai yang diinginkan, Damar nyekar ke makam ayahnya bersama sang ibu. Mereka membersihkan rumput, menabur bunga 7 rupa diiringi doa. Di malam harinya, Damar duduk sendirian di kamar. Dalam kepalanya hanya satu pikiran. Sebagai orang asli Malang, ia tahu banyak tentang Gunung Kawi. Pada apa yang juga bisa dimintai dan mau memberi. 2 hari kemudian, pagi-pagi buta, Damar berangkat merealisasikan niat kedatangan sesungguhnya. Ia seorang diri menaiki motor sewaan, menembus jalanan kota, hingga akhirnya sampai juga di jalan menanjak berkelok. Diapit hutan dan warung-warung kecil penjual perlengkapan ritual atau ngalap berkah. Setelah semenjak tadi melihat-lihat tempat yang pas, akhirnya Damar menghentikan motor di depan lapak perempuan sepuh memakai kebaya dengan rambut putih sempurna. Dia melepaskan helm. Tangannya masih gemetar karena cuaca yang dingin, lalu mendekat. Permisi, Mbah. Saya mau tanya, rumah juru kunci yang bisa diminta bantuan kemana ya? Perempuan itu menatap Damar sejenak. Mau ngalap berkah? Tanyanya datar. Damar mengangguk. Iya, Mbak. Perempuan itu antusias memberitahu, sesekali menunjuk ke arah yang dimaksud. Kalau begitu, cari saja Mbak Slamet. Jalannya itu lurus terus, rumah Joglo besar. Sebentar lagi dari sini terus saja ke sana. Nanti juga kelihatan. Pokoknya yang ada orang banyak yaitu rumahnya. Damar membungkuk sopan, menangkup kedua tangan. Terima kasih, Mbak. Perempuan itu tersenyum. Damar menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Tak sampai 10 menit, ia melihat joglo besar berdiri di sisi jalan yang halamannya penuh kendaraan, motor dan mobil berjajar, orang-orang keluar masuk. Damar memarkirkan motor, lalu ikut duduk menunggu. Di
Tidak ada nomor antrian, cuma sadar diri siapa yang duluan datang, satu persatu masuk, dan saat gilirannya tiba, dadanya terasa sesak. Di dalam rumah joglo, di ruang utama yang disulap menjadi tempat menerima para tamu, Mbah Slamet duduk bersila. Wajahnya tenang, sorot matanya terlalu teduh, bukan seperti orang yang memberi harapan palsu. Dan itu justru membuat Damar tak berani banyak bergerak. "Siapa namamu?" tanya Mbah Slamet. Suaranya teduh sekaligus berkarisma. "Damar, Mbah." "Mau apa ke Gunung Kawi?" Damar menelan ludah, berbicara sesuai dengan apa yang diinginkannya sampai tiba di tempat itu. "Saya ingin ngalap berkam, Mbah, di bawah pohon Dewan Daru." Mbah Slamet menatapnya lama. "Untuk apa?" "Biar hidup saya berubah, Mbah. Saya sudah gak bisa jalan. Istri yang selama ini saya cintai sudah berubah. Saya ingin kaya, Mbah, lancar usaha dan lepas dari beban." Mbah Slamet mengangguk pelan. Ia menjelaskan seperti biasanya, kata-kata yang selalu dikopi berulang-ulang. "Ada syaratnya. Puasa 1 hari 1 malam dan tidak tidur. Setelah kamu lolos, barulah nanti saya mandikan. Kalau tidak sanggup, lebih baik pulang sekarang." "Sanggup, Mbah. Saya sanggup," jawab Damar cepat. Mbah Slamet menatap dalam. Ia mencari setitik keraguan, lalu memperjelas. "Puasa dan melek itu bukan cuma menahan lapar dan kantuk, tapi tujuannya memantapkan niatmu, meminta pada yang juga bisa memberi." Damar menunduk. Ia mencerna kata-kata itu sebelum akhirnya wajahnya mendongak seiring niatan yang mantap menjawab. "Saya mengerti, Mbah." "Baik, kamu menginap di sini mulai nanti malam puasa. Ingat, 1 hari 1 malam. Setelah itu lanjut prosesi berikutnya, barulah saya antar ke pesarean." Damar mengangguk. Sesi pertemuan awal selesai. Malam itu, ia berbaring di lantai joglo bersama lainnya, orang-orang yang juga berkepentingan tapi dengan niat yang berbeda-beda. Sepanjang malam, menunggu waktunya makan untuk puasa, bau dupa membuat kepala Damar pening, bercampur dengan bayangan Ima yang sedang bersenang-senang menghamburkan uang. Akhirnya, puasa 1 hari 1 malam itu mencapai puncak. Damar lolos. Tepat di tengah malam, saat puasa sudah dianggap waktunya diselesaikan, Mbah Slamet menemui Damar di teras. Bukan untuk mengakhiri puasa, tapi mengajak pada proses berikutnya. "Mari, puasamu tembus," kata Mbah Slamet. Kalimat terakhir membuat Damar mengusap dada. Akhirnya, ia sanggup menyelesaikan meski cobaannya sangat besar. Jauh lebih lapar dan mengantuk yang sulit untuk ditahan, tapi semua itu bisa dilawan karena besarnya keinginan. Mereka menuju bilik kecil di belakang joglo. Di sana sudah disiapkan air kembang dalam tempayan tanah. Wangi bunga langsung tercium, bercampur dengan hawa dingin pegunungan. Damar diminta untuk melepaskan semua pakaian, lalu duduk di bangku kayu yang sudah dipersiapkan. Mbah Slamet menyiramkan air kembang itu perlahan ke kepala, pundak, dan dada Damar. "Niat dalam hati. Jangan menyebut nama orang. Jangan menyebut celaka. Cukup niatmu sendiri." "Ya, Mbah," jawab Damar lirih. Mesti melakukannya tidak mudah. Beban berat yang membuat langkahnya sampai di tempat itu terus berputar-putar di kepala, menari-nari di pelupuk mata, di antaranya amarah Ima. Air dingin mengalir di punggung Damar. Bulu kuduknya meremang, bukan takut, lebih seperti perasaan sedang ditelanjangi sampai ke niat paling dalam. Selesai mandi,
Damar dipakaikan kain jarik coklat tua, dadanya dibiarkan terbuka, langkahnya jauh lebih mantap mengekor di belakang Mbah Slamet yang kembali masuk ke dalam rumah joglo. Sesaji sudah tersusun dalam tampah kecil, kembang 7 rupa, sebatang dupa dan pisang raja, juga rokok kretek. Damar diminta untuk menjunjung tampah itu. Mbah Slamet mengambil senter lalu berjalan lebih dulu. Mereka menembus jalur setapak di tengah malam yang sunyi. Akhirnya semua dimudahkan, terasa begitu cepat sampai di kompleks pesarean. Mbah Slamet meletakkan sesaji di bawah pohon Dewan Daru yang tumbuh besar dengan daun yang rimbun. "Kamu duduk di sini," katanya sambil menunjuk tanah di hadapan batang pohon. "Wirid seperlunya. Jangan teriak, jangan berjalan kemana-mana. Apapun yang kamu dengar atau rasakan, abaikan." Damar menelan ludah, dadanya berdebar kencang, matanya berputar ke sana kemari. Tanpa sadar ia bertanya, Saya sendirian, Mbah." "Ya, saya akan datang besok pagi. Kalau kamu lari sebelum itu, anggap niatmu batal," jawab Mbah Slamet tenang. "Kalau saya takut?" Mbah Slamet tersenyum samar. "Takut itu biasa. Yang tidak boleh itu ragu." Damar mengangguk. Sekelebat bayangan wajah Imah membuatnya menolak alasan apa itu rasa ragu. Ia menjawab mantap, "Saya paham, Mbah. Tujuan saya sudah mantap." Mbah Slamet berlutut, menyalakan dupa, lalu menancapkan di atas tanah. Asap putih mengepul tipis, naik perlahan ke dahan pohon. "Fokus pada niatmu," pesan Mbah Slamet sekali lagi, lalu wajahnya mendongak. "Kalau beruntung, 1 daun saja jatuh itu cukup." Setelah itu, tanpa banyak kata, Mbah Slamet mundur, masih dengan posisi berjongkok, lalu berbalik dan berdiri pergi tanpa pamit. Cahaya senter menjauh, lalu lenyap di balik gelap. Di pesarean, Damar benar-benar sendiri. Ia duduk bersila di atas tanah, gelap pekat menyelimutinya. Tidak ada penerangan, meski hanya sepenggal bulan, hanya bau dupa dan wangi bunga menemaninya. Ia duduk bersila, punggungnya tegak, tangannya di atas lutut, memejamkan mata dengan niat yang diaturkan di dalam dada. Damar terus mengulang niatnya. Waktu terus beranjak. Ia menahan kantuk, menahan rasa takut, berharap kalau bukan malam ini, kapan lagi. Ia hanya menunggu 1 daun saja. Waktu seperti berputar di tempat Damar. Sudah tidak tahu lagi bisa menghitung berapa lama ia duduk bersila di bawah pohon Dewan Daru. Entah berapa puluh putaran wirid menggema di dasar hatinya, mulutnya sampai kering, begitu pula dengan kerongkongannya. Dalam kepalanya hanya satu pikiran yang terus berulang, kalau sampai pagi datang dan tak ada satupun daun yang jatuh, berarti gagal. Nafasnya diatur pelan. Ia memaksa tubuhnya tetap tegak meski rasa kantuk datang berombongan. Sementara bau dupa makin menipis, dia tahu waktunya tinggal sebentar lagi. Bertahan saja sedikit lagi. Dan di saat itulah gangguan mulai datang. Awalnya hanya seperti desir angin yang berputar di telinga Damar, lalu berubah menjadi bisikan pria dengan suara menggema seperti berdiri tak jauh darinya. Lalu berganti suara perempuan mendesak, "Sudah cukup, pulang saja." Damar menelan ludah, berusaha membasahi kerongkongannya. Rahangnya mengeras, tapi ia tetap memejamkan mata, wirid, dan begitu seterusnya. Tidak lama kemudian, suara itu kembali, lebih dekat, lebih mendesak, bahkan 2 suara sekaligus. "Buka matamu, lihat sekelilingmu.
Tidak ada siapa-siapa di sini. Dada Damar berdebar, jantungnya memukul keras, ada rasa takut yang tak bisa dijabarkan. Bulu kuduknya merembang seperti ingin mengakhiri ritual dan menganggap gagal. Tapi dia teringat wajah teduh Mbah Slamet, teringat pesan yang diucapkan tanpa nada mengancam. Abaikan apapun yang kamu dengar. Tapi suara laki-laki dan perempuan itu kembali mendesak. Pergi sekarang, kamu sendirian. Tidak ada yang menjamin kamu akan selamat. Namun, Damar tetap meyakini ia tidak akan mati hanya karena duduk berwirid di bawah pohon Dewan Daru dengan niat yang mantap. Dia menarik nafas panjang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Damar yakin, seburuk apapun dirinya masih manusia dan manusia tidak seharusnya takut pada jin. Pada akhirnya, bisikan itu menjauh, sunyi kembali merapat, hanya suara dedaunan di atas kepala yang bergesek. Waktu pun kembali berjalan lambat. Entah beberapa lama kemudian, sesuatu jatuh. Damar tersentak, dadanya langsung menghangat. Ia membuka mata perlahan, takut kalau harapannya runtuh saat dilihat terlalu cepat. Di atas punggung tangannya tergeletak selembar daun kecil, daun Dewan Daru. Ya Allah, bisik Damar nyaris tak terdengar. Pada saat yang sama, langit mulai berubah, gelap perlahan memudar, pagi pun datang. Bersamaan dengan itu, terdengar langkah kaki mendekat. Suara Mbah Slamet amat menggema dari balik pepohonan. Sudah, kamu boleh berdiri. Damar menunduk, tangannya masih gemetar memegang daun itu. Yakin tak yakin, dari sekian banyaknya orang yang konon katanya jarang bisa dijatuhi daun tersebut, dia salah satu di antaranya yang mujur. Selamat, ritual kamu diterima. Kamu sabar dan kamu tidak ragu. Damar menghela nafas panjang, tubuhnya masih kaku, butuh beberapa saat untuk ia bisa berdiri. Mbah Slamet berlutut, lalu menyodorkan segelas air mineral. Minum, akhiri puasamu. Damar menerima gelas itu. Setelah menenggak separuh, ia menatap daun di tangannya. Mbah, ini bagaimana, Mbah? Apa boleh saya bawa? Tanyanya ragu. Mbah Slamet menggeleng. Ia menjawab dengan tegas. Tidak, daun itu tidak untuk dibawa. Letakkan di situ. Mata Damar membelalak. Tapi Mbah, bukannya kalau dibawa justru berbahaya. Keberuntungan bukan pada bendanya, tapi apa yang sudah melekat di tubuh dan niatmu. Tinggalkan daun itu. Kamu pergi. Itu tandanya. Damar terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Ia meletakkan daun itu kembali di bawah pohon. Tanpa banyak protes, mereka berjalan pulang. Setibanya, Damar memakai pakaian lengkap, dipersilakan untuk makan. Setelah itu, barulah ia menemui Mbah Slamet di ruangan yang sama. Ingat, keberhasilan tidak datang seketika. Kamu sudah dibukakan jalan, tapi tetap harus berusaha. Rezeki itu mengalir kalau dijemput, tutur Mbah Slamet sambil menatap dalam-dalam wajah Damar yang duduk di depannya. Ya Mbah, saya paham Mbah. Setelah itu, Damar menyerahkan amplop kemudian berpamitan. Begitu sampai di rumah ibunya, Damar langsung memesan tiket kapal dan harus menunggu terlebih dahulu sampai kapal datang. Begitu sampai, ucapan Mbah Slamet terus terngiang, menjadi dorongan untuk segera bergerak. Damar sadar, tirakat bukan berarti uang akan jatuh dari langit. Tubuhnya boleh diam semalam suntuk, tapi hidup tetap menuntut langkah. Dia harus bergerak, usaha harus ditentukan. Uang akan mengikuti, setidaknya begitulah keyakinannya. Tapi sayang, ia harus menunggu kedatangan Ima terlebih dulu untuk berdiskusi. Sepanjang menunggu itu,
Damar mengisi waktu dengan bekerja di kebun. Seperti biasanya, 15 hari kemudian, suara mesin mobil berhenti di bibir jalan, disusul suara klakson beruntun. Damar yang ada di dapur setengah berlari. Begitu mendapati mobil Avanza hitam milik mertuanya, ia segera menuruni anak tangga dengan cepat, sigap mengambil koper dari bagasi. Ima melangkah masuk ke rumah begitu saja. Damar tahu benar, pasti uangnya sudah menipis atau bahkan mungkin habis. Tapi kali ini ia memilih diam. Di malam harinya, di atas ranjang, Ima berbaring membelakanginya. Tangannya sibuk dengan ponsel. Damar memandangi punggung istrinya beberapa saat, lalu memberanikan diri berbicara. "Ima," panggilnya pelan. Ima tidak menoleh. Wajahnya tidak ada ramah-ramahnya, menjawab dengan nada kesal. "Apa? Kalau mau ngomong, ngomong aja. Jangan sepotong-sepotong." Damar mengusap dada. "Maaf, aku mau bicara, Ima." "Bicara apa lagi sih?" sungut Ima, lalu seperti hendak menerkam mangsa, memutar badan dengan kasar. Damar duduk bersandar. Ia bisa menebak, istrinya pasti berpikir akan membahas soal uang yang dipakai pergi ke pesta, lalu cepat memberitahu sebelum terjadi kesalahpahaman. "Aku ingin mengajak kamu ke Samarinda." Kalimat itu membuat Ima langsung bangun setengah duduk, matanya membesar, bertanya dengan ekspresi curiga dengan nada tak percaya. "Samarinda? Pakai uang apa?" Damar tersenyum tipis. "Ada caranya." "Caranya?" "Jangan ngasih harapan palsu lagi, Mas." Ima mendengus kecil lalu kembali merebah. Damar tidak tersinggung. Ia menatap ke arah loteng. "Rumah ini juga bisa jadi uang, Ima." Wajah Ima berubah drastis, bukan lagi curiga tapi marah. "Maksudmu dijual?" Damar cepat menggeleng. Bukan begitu, Ima. Dijaminkan ke bank, kita ambil modal." Ima terdiam, tatapannya tajam, mencoba membaca wajah suaminya yang selama ini tidak mau berurusan dengan hutang. "Serius kamu?" "Iya, aku ingin buka toko bangunan, toko material di Samarinda," jawab Damar mantap. Mata Ima yang tadinya curiga jadi perlahan berbinar. "Toko bangunan? Di kota?" ulangnya, nadanya lebih rendah. Damar mengangguk. "Iya, Ima, aku ingin berubah nasib di sana dan minta dukunganmu. Supaya nanti kalau kaya, banyak uang, kamu bisa datang ke pesta sesuka hatimu." Ima duduk lebih tegak. Kalau gitu, kebun juga bisa dijual, Mas." "Kebun? Kamu mengizinkannya untuk dijual?" Damar terkejut hal yang sebenarnya juga diinginkannya. Ima mengangguk cepat, bicara penuh dengan semangat. "Sudah lama aku mau keluar dari desa ini, Mas. Aku capek hidup kayak gini terus. Kalau mau kaya ya harus berani." Damar tersenyum. Ada rasa lega di dadanya. Hal yang dikhawatirkannya adalah persetujuan dari Ima. Kebunnya memang luas, lebih subur dibanding kebun tetangga, dan kalau dijual pastilah cepat laku. Dan benar saja, tidak sampai sebulan semuanya berjalan dengan cepat. Rumah dijaminkan, kebun terjual, uang mengalir ke tangan mereka dalam jumlah yang besar. Dengan uang itu, Damar memboyong Ima ke Samarinda, Kalimantan Timur. Sesuai peluang yang ada di kepala, Damar menyewa ruko di pinggir jalan. Tempatnya strategis, papan bertuliskan "Toko Material Damar Jaya" terpasang tegak di depan. Waktu berjalan, bulan berganti. Rutinitas Ima kini duduk di balik meja kasir. Wajahnya jauh lebih cantik, terawat. Tubuhnya kembali dibalut pakaian mahal dan seksi. Ia sibuk menghitung. Sementara keluarganya datang silih berganti. Undangan pesta pun tak putus-putus, sampai Ima sendiri menolak karena merasa tidak punya waktu. Hari demi hari, usaha mereka melaju tanpa hambatan. Relasi datang sendiri. Menginjak kedua tahun, Damar melebarkan sayap. Pada awalnya,
proyek kecil, lalu proyek besar, uang berputar cepat. Dalam waktu 3 tahun, Damar menjelma menjadi bos besar. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Jenar Moksa ya kan, dalam banget kan kisahnya ya kan. Aduh, saya bawain kisah ini nih campur aduk nih. Pertama-tama emosi, kesel dong sama Ima. Cowok mana yang gak kesel ngelihat istri model kayak Ima. Tapi tuh yang paling saya dapat pas lagi ngobrol sama ibunya ya teman-teman. Tuh kayaknya tuh gitu laki-laki teman-teman ya. Ketika dia udah capek, udah lelah, kayak udah nggak ada lagi yang punya pegangan, akhirnya apa? Kembali sama ibu. Nah yang kasihan apa? Kayak saya nih, yang udah nggak ada ibu, yang ibunya udah meninggal. Tapi biar bagaimanapun, pada akhirnya kita harus tetap berpegangan kepada yang di atas, ya teman-teman ya. Jadi yang udah nggak ada ibu atau bapak juga sabar ya. Dan sama kayak saya pokoknya deh, saya temenin ya. Intinya pada akhirnya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bah, ini kisahnya keren banget ya teman-teman ya. Bagaimana di awal kehidupan Damar tuh sukses, dulunya kerja di tambang, istrinya kerja di bank, tapi akhirnya memutuskan diri untuk menjadi petani dengan harapan apa ya, bisa hidup damai dengan tabungan ratusan juta, tapi ternyata habis. Ya habis lah jelas. Walaupun dia cuma hidup berdua dan punya penghasilan juga dari kebun, tabungannya ratusan juta, tetap akan habis teman-teman. Satu gunung juga akan habis karena apa? Gaya hidup. Nah di situ kebutuhan hidup bisa dihitung teman-teman. Kebutuhan hidup makan, minum ya kan, bayar listrik dan lain-lain itu bisa dihitung. Yang nggak bisa dihitung itu apa? Gaya hidup. Kayak Imah tuh datang ke pesta satu, ke pesta yang satunya lagi ya habis, selesai. Nah di sini pada akhirnya di puncak kefrustasiannya akhirnya dia pulang ke kota Malang. Jadi Damar kan orang asli Malang ya. Dan dari Malang ke Gunung Kawi ini deket banget teman-teman. Dia akhirnya datang ke sana melakukan ritual seperti orang-orang pada umumnya yang datang ke Gunung Kawi. Nah dia sama tuh nunggu ada daun yang jatuh. Dan benar aja ada daun yang jatuh. Tapi anehnya daun ini ditinggal. Biasanya untuk pelaku pesugihan di Gunung Kawi daun itu dibawa teman-teman. Itu sebagai simbol. Tapi ini ditinggal. Nah setelah itu Damar diberikan wejangan. Lalu dia memberanikan diri, menggadaikan aset-asetnya. Lalu dia membuka toko material dan akhirnya sukses. Itu sih sebenarnya ya jawaban sebagai pesugihan putih. Bahwasanya di sini Mbah Slamet ini keren juga sih Mbah Slamet ya. Jadi sebenarnya Damar itu disuruh merenung malam itu, merenung tapi di bawah pohon Dewan Daru ya. Dan itu supaya dia teguh, kuat keyakinannya bahwasanya apapun akan bisa diraih dengan cara yakin, dengan usaha yang benar-benar kuat ya, seperti yang dilakukan dari malam sampai pagi. Akhirnya dipraktekin tuh dalam hidupnya dan alhamdulillah akhirnya dia sukses. Waduh, ini maksud dari pesugihan putih, keren juga sih ya. Jadi Mbah Slamet nggak nyuruh dia ini itu tumbal apa segala macam, nggak ada. Dia cuma menyadarkan orang seperti Damar yang di tengah kefrustasiannya itu bahwa apa yang dia lakukan aja berhasil tuh malam itu. Berarti dia bisa mengarungi hidup dengan berhasil pula. Keren pakai banget, luar biasa. Intinya teman-teman tetap kita niat, usaha, doa semuanya harus berjalan beriringan, insya Allah berkah. Dan sekali lagi Jenar Moksa, terima kasih, keren pakai banget kisahnya. Mari kita ambil hikmah yang baik-baik saja dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan juga yang pasti pesugihan apapun bentuknya itu nggak ada yang baik. Nah kalau ini jangan sampai salah tanggap nih, tentu harus saya jelasin nih. Pesugihan putih itu hanya kiasan teman-teman, hanya kiasan ya. Jadinya sesungguhnya Mbah Slamet mengajarkan Damar tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Jadi nggak ada tuh, dia nggak mau menjerumuskan Damar ke pesugihan yang pakai tumbal segala macam, nggak ada. Jadi pesugihan putih ini hanya kiasan, itu ya teman-teman ya. Oke, buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga, dan jangan lupa link videonya bisa di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya.
Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.